Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu 11 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, keputusan terpenting apa yang pernah Anda ambil selama hidup sampai saat ini? Keputusan terpenting apa yang pernah Anda ambil selama Anda hidup sampai pada saat ini? Mungkin kalau kita ditanya, beragam keputusan yang sudah kita ambil. Keputusan untuk sekolah, keputusan untuk bekerja, keputusan untuk berkeluarga, berumah tangga, menikah, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu hal yang kita putuskan dalam hidup kita dan kita ambil. Nah, demikian juga sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman. Keputusan terpenting apa yang sudah kita ambil dalam kehidupan kita? Tentu sebagai orang percaya dan pengikut Yesus, keputusan terpenting yang kita ambil dalam kehidupan kita adalah keputusan untuk mengikut Yesus. Ya, keputusan untuk mengikut Yesus. Itu berarti kita sudah memutuskan untuk mengikut Yesus di tengah kondisi, situasi, dan keadaan yang bagaimanapun. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus sampai selama-lamanya tentu bersedia menerima segala konsekuensi dari apa yang kita putuskan di dalam kehidupan beriman kita, termasuk untuk mengikut Yesus dan mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, demikian juga dengan firman yang kita dengarkan pada hari Minggu ini, menjelaskan kepada kita tentang pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat untuk mengikut Dia. Bapak, Ibu, setelah beberapa lama Yesus bersama dengan murid-muridnya mengajar mereka, dan mereka telah mendengarkan firman serta pengajaran dari Tuhan Yesus, maka Yesus menganggap kalau murid-murid itu sudah sangat jelas mengenal Yesus. Seperti ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku menurut orang banyak?" Dan Yesus bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku menurutmu?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Itu sebabnya
Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, karena mereka sudah mengenal Yesus, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan menghadapi penderitaan sebagai anak Allah. Dia akan mati dan akan bangkit. Yesus menyampaikan ini bahwa ia akan mati dan bangkit, dan segera dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung segala penderitaan yang dia alami. Dia harus menghadapi penderitaan yang begitu sangat berat. Tapi itu bukan karena perbuatan. Itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi justru untuk kepentingan orang banyak. Terlebih untuk kepentingan orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya dalam hal ini diberitakan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya murid-murid mengerti, supaya murid-murid memahami bahwa dan bisa menerima di dalam iman mereka bahwa Yesus itu akan menderita. Sebab waktu kematian dan kebangkitannya sudah dekat. Ini dijelaskan oleh Yesus kepada murid supaya murid itu tahu bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah bagian dari misi dan rencana Allah untuk penyelamatan umat manusia dari kematian dan keberdosaannya. Mengapa Yesus harus menderita? Bukankah dia Mesias? Bukankah dia juru selamat? Lalu apa kata orang yang seorang juru selamat dengan sebutan juru selamat itu akan menderita, bahkan akan mati? Dan mengapa harus di Yerusalem? Padahal Yesus banyak melakukan pelayanannya di daerah Galilea. Karena Yerusalem itu adalah di mana rumah atau bait Allah dibangun. Maka orang Yahudi memberikan persembahan di sana. Dan ke depan ini menunjuk kepada Yesuslah yang menjadi persembahan yang hidup bagi Allah di Yerusalem. Maka kematian dan kebangkitannya adalah rencana Allah. Sekali lagi ini bagian dari misi Allah. Seperti tertulis bahwa Mesias yang akan datang itu akan menderita. Karena kasihnya, ia menyerahkan dirinya kepada kematian untuk melepaskan manusia supaya manusia itu selamat dari dosa dan kematian. Ini adalah misi Allah. Yesus sudah tahu akan penderitaan dan kematiannya. Yesus sudah tahu bahwa dia akan menghadapi penderitaan dan kematian. Dan itu adalah karena kasih Allah kepada orang-orang manusia berdosa supaya beroleh kehidupan yang kekal. Dan hal ini diberitahukan kepada murid sebagai bukti kesediaan dan kerelaannya untuk memikul salib dan hinaan serta tuduhan-tuduhan dari para mahkamah agama dan ahli-ahli Taurat itu. Ini adalah bagian dari misi Allah. Namun pada ayat 22 setelah Yesus memberitahukan itu kepada murid-muridnya, sepertinya Petrus tidak menerima, komplain terhadap apa yang disampaikan oleh Yesus. Petrus tidak terima kalau Yesus itu harus menderita dan mati. Itu sebabnya Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus. Dia berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Mengapa Petrus seolah tidak menerima kalau Yesus itu akan menderita? Padahal Petrus pernah bilang kalau Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi kenapa Petrus tidak mengerti penderitaan yang akan dihadapi oleh Yesus? Jadi, kalau tadi di awal kita melihat sepertinya Petrus begitu sangat kenal dan dekat dengan Yesus, tetapi kemudian di sini kita melihat bagaimana Petrus tidak memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Jadi Petrus gagal memahami bagian dari rencana Allah dalam kehidupan Yesus. Maka kita mau katakan sekali lagi begini. Semakin lama kita mempercayai dan mengimani Yesus,
Harusnya kita semakin mengenal Dia dan semakin memahami Yesus itu dan mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dan apa yang tidak dikehendaki Yesus di dalam kehidupan kita ini. Maka kita lihat di sini, ketika Yesus hendak mewujudkan rencana Allah, tetapi Petrus hanya memikirkan itu dari sisi duniawi, dari sisi kenyamanan saja, bahwa dia kira tidak ada pergumulan atau penderitaan dalam kerajaan Allah. Atau dia kira tidak akan ada penderitaan ketika misi Allah itu dikerjakan di tengah-tengah dunia ini. Atau mungkin kita bilang tidak ada penderitaan dalam mengikut Yesus. Tidak mungkin. Petrus seperti mau bilang supaya Yesus itu mengasihani dirinya, supaya tidak ada yang berlaku kejam atas dia. Namun Petrus keliru melihat bahwa itu adalah bagian dari rencana Allah. Bagian dari misi Allah. Sekali lagi, dia melihat seperti tidak mungkin kalau Yesus itu harus menghadapi banyak pergumulan, penderitaan sebagai anak Allah yang hidup. Petrus berpikir bagaimana mungkin seorang Mesias dan anak Allah dapat dibunuh. Jika Yesus mati, maka ia tidak disebut lagi Mesias orang Yahudi. Doktrin Mesias harus menderita dan mati itu sebetulnya sudah ada dalam perjanjian lama. Misalnya dalam Yesaya 53 ayat 4-10, nanti boleh kita lihat. Nah, bagi Petrus, Yesus itu adalah Mesias. Mesias tidak akan mengalami penderitaan. Mesias seorang yang diurapi. Mesias seorang yang dipilih untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Itu menurut versinya Petrus. Padahal sudah jelas dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu akan mengalami penderitaan dan bahkan akan kehilangan nyawanya, mati dan akan dibangkitkan. Pada ayat 23, Yesus marah kepada Petrus. Karena sepertinya dia tidak bisa melihat kalau Yesus itu harus menderita. Maka kata Yesus kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Enyahlah iblis. Sekali lagi, enyahlah iblis, bukan enyahlah Petrus. Sebab Petrus yang bertindak seperti iblis. Jadi iblis yang bertindak di dalam dirinya Petrus itulah yang seharusnya enyah, yang seharusnya pergi, yang seharusnya menjauh supaya Petrus bisa mengerti kehendak Bapa. Kalau ada orang yang dikuasai oleh iblis atau dikuasai oleh pikiran jahat, maka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupannya. Maka kita harus mengupayakan supaya menjauhkan pikiran kita ini dari pikiran si jahat dan pikiran iblis. Jauhkan supaya tidak berada dalam diri kita, supaya kita bisa mengerti kehendak Bapa, bukan mengerti kehendak kita saja. Maka Petrus itu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi dia tidak dapat menjangkau apa yang dipikirkan oleh Allah. Disinilah kita melihat Bapak Ibu keterbatasan kita. Memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Pikiran kita ini terbatas memahami maksud-maksud dan rencana Allah. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita tidak selalu tidak benar, bukan tidak benar. Karena pikiran kita yang terbatas inilah kemudian yang melihat apa yang dilakukan oleh Allah dalam kehidupan kita ini seolah-olah tidak benar atau seolah-olah tidak adil. Padahal itu karena pikiran kita yang terbatas untuk memahami maksud Allah. Dalam buku ND kita dikatakan, Jot Suhardo pabahenan ni debata di rohani jolma naso manada ibana. Seperti tidak benar gitu. Bagi orang-orang yang tidak mengenal rencana dan jalan-jalan Tuhan itu. Maka apa yang dikatakan Petrus itu menjadi batu sandungan bagi misi Yesus.
Itu batu sandungan bagi misi Yesus. Karena misinya memang harus melewati penderitaan. Harus mati dan harus dibangkitkan. Tetapi Petrus bilang, kalau bisa dan sekali-kali harusnya engkau tidak akan mengalaminya. Dan Allah tidak akan membuat seperti itu bagimu. Itu menurut pikiran dunianya Petrus. Tapi tidak seperti itu yang harus terjadi. Sebab kehendak Bapa, misi Allah harus terjadi dalam kehidupan Yesus itu sendiri. Yang tragisnya adalah baru saja sebelumnya Yesus memuji Petrus itu dengan sebutan batu karang. Yaitu batu yang kokoh, batu yang teguh, yang kuat atas dasar iman. Tetapi kini dalam firman ini dia disebut sebagai suatu batu sandungan. Yesus mau bilang, kalau Petrus itu seperti ingin menghalangi jalan gurunya. Petrus seperti ingin menghalangi jalanku. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka Petrus disebut batu sandungan bagi Yesus karena tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tidak seperti yang dipikirkan manusia, yang dipikirkan oleh Allah. Allah jauh lebih bisa memperhatikan dan melihat apa yang menjadi kebaikan dalam kehidupan umat yang diciptanya. Petrus bersikap dan berpikir egosentris, memikirkan dari diri pribadinya, tetapi sementara bukan bersikap atau berpikir teosentris. Harusnya dia melihat itu semua dari sisi misi Allah yang akan bekerja dalam diri Yesus Kristus itu. Maka untuk itu Petrus gagal untuk memahami hal itu dari sisi pandang misi Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi Yesus seperti mau bilang, andai engkau Petrus mengetahui tujuan dari misi ini, itu untuk menyelamatkan orang yang berdosa, mungkin engkau tidak akan mengucapkan hal yang seperti ini. Ini bukan untuk kepentingan pribadi Yesus, tetapi demi keselamatan umat manusia. Ya, demi keselamatan umat manusia. Ayat 24 sampai 26. Itu sebabnya dijelaskan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mengikut Yesus itu ada konsekuensinya. Siapa mengikut Yesus haruslah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Karena barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Maka Yesus sebenarnya mau bilang, menyangkal diri, memikul salib, kehilangan nyawa adalah harga mati yang harus dibayar ketika kita menyatakan untuk mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Memikul salib artinya menapaki jalan penderitaan, jalan terhina, jalan dan bahkan sampai kepada kematian. Namun di balik itu semua ada kemuliaan yang bagi orang yang mencapai garis akhir, yaitu kehidupan yang kekal. Ada kemudian menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang mencapai garis akhir itu, yaitu kehidupan yang kekal. Maka orang yang mengikut Yesus, orang yang bersedia berjalan, menjalani seperti yang Yesus derita, yang Yesus alami, dan mengikut Yesus total dalam hidupnya, dia harus menanggalkan keinginan-keinginan dagingnya. Penderitaan akan dia hadapi, ancaman-ancaman akan dia alami. Sebab siapa yang kehilangan nyawa karena Yesus, ia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Namun yang kehilangan nyawa karena Yesus akan memperoleh kemuliaan bersama dengan Bapa di sorga sampai selama-lamanya. Namun orang yang tidak mau kehilangan nyawanya karena Yesus akan kehilangan nyawa selama-lamanya. Sebab tidak ada yang dapat menebus nyawanya. Karena Kristuslah, Yesuslah satu-satunya penebus bagi kita, penyelamat bagi kita, juru selamat dalam kehidupan kita. Dia yang akan menebus kita. Kalaupun karena pergumulan itu, karena mengikut Yesus, kita menghadapi banyak penderitaan, persoalan dalam kehidupan ini, Tuhan yang akan menyelamatkan kita, menolong kita dari situ, supaya kita kemudian selamat. Karena itu sebabnya dilanjutkan ayat ini. Karena itu, apa gunanya
seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh semua pencapaian dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Maka dia bukan saja orang yang berbahagia di dunia ini, yang mencapai semua apa yang dia mau, yang dia inginkan di dunia ini, tetapi tidak mencapai garis finish kehidupannya, garis akhir, yaitu mencapai kehidupan yang kekal. Apa gunanya bagi manusia memperoleh seluruh isi dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Apa yang diberikan sebagai ganti nyawanya? Apa yang diberikan sebagai ganti nyawanya? Maka anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Disitulah waktu membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nanti akan terbukti di situ siapakah pengikut Yesus yang setia, yang menyangkal dirinya, memikul salibnya. Pada waktunya hari Tuhan itu akan ada hari pembalasan, penghakiman. Maka orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Dan anak manusia itu akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Dan mungkin pada hari kedatangannya itu nanti dikatakan akan ada yang tidak mati sebelum melihat anak manusia itu datang sebagai raja dalam kerajaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu bagi kita adalah setia mengikut Yesus, menyangkal diri kita, dan memikul salib yang ada pada kita. Seberat apapun, sesulit apapun pergumulan kita. Maka apa yang disampaikan firman ini untuk kita hidupi sebagai pengikut-pengikut Yesus, supaya kita tetap bisa menyangkal diri kita, memikul salib kita dan mengikut Yesus. Yang pertama adalah harus ada pengenalan yang benar akan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengenal Yesus secara benar, akan membawa kita kepada mengimaninya dengan benar. Semakin lama kita menjadi orang percaya pengikut Yesus, maka semakin kuat, semakin kokoh, semakin teguhlah juga kita mengenal, mengimani Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan tidak akan ragu lagi. Yang kedua, rencana atau misi Allah harus terlaksana. Walaupun seperti bertolak belakang dalam pemahaman manusia, tapi rencana Allah itu tentang manusia pasti yang terbaik. Walau harus menghadapi penderitaan, korban nyawa, tetapi rencana misi Allah itu harus terlaksana. Karena Dia sangat begitu mengasihi manusia. Dan Dia tidak mau kalau manusia itu mati dalam keberdosaan dan kesalahannya. Maka Tuhan itu sungguh baik. Dia menyelamatkan kita. Ini bukti dari cinta kasih Tuhan. Yang ketiga, menyangkal diri, memikul salib, dan ikutlah Tuhan Yesus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, belajar menyangkal diri, menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan, merendahkan diri dalam tekad dan komitmen untuk menjadi hamba yang setia. Setialah memikul salib, meskipun harus menapaki jalan yang berat, penuh dengan penghinaan, cercaan, makian, pangkatmu tidak naik-naik. Ya, engkau selalu ditekan oleh banyak orang, tetapi tetaplah mengiringi Yesus. Tetaplah iring Tuhan, berjalan bersama Yesus, bukan sekedar ucapan, tetapi perbuatan. Sekali lagi, tetaplah mengikut Yesus. Menyangkal diri kita, pikul salib yang seharusnya kita pikul. Kita harus memikul salib kita. Tidak boleh kemudian ada yang meringankan salib kita. Kita harus memikul, dan kita harus dijumpai oleh Allah setia dalam pergumulan kita itu, sampai kemudian kita memperoleh garis finish. Sekali lagi, jadilah batu karang yang teguh, yang kokoh, yang kuat. Jangan menjadi batu sandungan dalam kehidupanmu ini. Maka setialah. Sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah Yesus sampai pada akhir hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat hari ini. Berkatilah firman itu, agar kami dikuatkan dan diteguhkan untuk menyangkal diri kami, memikul salib dan mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Walaupun harus menghadapi pergumulan, penderitaan, persoalan kehidupan yang begitu sangat kompleks, tapi kami tetap mengikut dan mengiring Engkau sampai pada akhir kehidupan kami. Berikanlah komitmen yang teguh seperti itu dalam setiap hati kami dan semua jemaat Tuhan, supaya kami menjadi pengikut-pengikut yang setia. Berkati semua jemaat Tuhan,
lindungi melakukan setiap pekerjaan aktivitas, dan melakukan menghidupi iman mereka sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpuji namamu, ampunkan dosa kami, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.